Kita bakal ngebahas tentang sebuah peristiwa di tanggal 7 November 2025 di mana terjadi ledakan di lingkungan sekolah ya, SMA Negeri 72 daerah Jakarta. Di mana ini menyita banyak banget perhatian publik sampai ke gubernur, jajaran pemerintah pusat, ya Babinsa bahkan TNI pun langsung turun tangan. Dan yang bikin kagetnya lagi adalah terduga pelakunya itu katanya masih siswa SMA-nya gitu loh. Dan awalnya gue nggak pengen ngebahas ini, tapi karena lu semua pada minta gitu, gue nggak ngerti kenapa minta, mungkin nanya pendapat gue bukan dari ahli juga gitu, gue cuma youtuber yapping yang nggak bisa ngasih saran yang benar-benar bagus gitu ya. Tapi tiba-tiba ada sebuah berita yang akhirnya menjadi perhatian publik lagi kalau misalkan gara-gara itu semua Presiden Prabowo itu berencana bakal batasi game PUBG buntut ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Di sini mungkin gue bisa ngasih sedikit pandangan dari gue gitu ya, karena PUBG ini urusan blokir diblokir itu udah lama banget gak sih? Udah beberapa tahun yang lalu pun udah pernah hampir diblokir gitu. Ingat banget gue waktu Om Garit diundang di acara TV terus habis itu ngedebat ya soal kenapa PUBG harus dilarang dan juga diblokir. Nah sebenarnya nggak cuma berita ini doang yang menjadi landasan dan juga pertimbangan gue untuk ngebahas di video ngopi, tapi juga fenomena di mana terduga pelakunya menjadi bahan meme. Meme yang paling gue inget adalah meme ini, wajah yang sangat dibenci Allah. Mungkin banyak banget orang-orang yang pada akhirnya bete dan juga kesal sama dia gara-gara game PUBG-nya itu akhirnya diblokir gara-gara kelakuan gilanya dia. Ini agak sedikit ironis soalnya orang-orang tuh masih percaya kalau yang dilakuin sama dia itu gara-gara lingkungan yang sering ngebully. Nah padahal ya ini berdasarkan beberapa artikel yang udah gue baca, kita bakal lihat dulu kayak misalkan artikel dari CNN Indonesia dengan judul Prabowo buka peluang pembatasan game PUBG, ternyata ini alasannya. Dari Detik News ya, polisi ungkap alasan siswa pelaku ledakan SMA Negeri 72 dipindahkan ke RS Polri. Terus dari Kata Data, ini nanti kita bakal baca ya, pelaku ledakan SMA Negeri 72, ini kronologi kejadian, kondisi korban dan pelaku. Terus kemudian dari Berita 1 mengungkap makna tulisan di senjata terduga pelaku ledakan SMA Negeri 72. Ini mainan ya. Dan beberapa simpang siur kabar dari beberapa postingan di media sosial. Jadi segala macam keterangan yang bilang kalau misalkan pelakunya itu adalah korban bully, pelakunya itu adalah orang yang sering banget mengkonsumsi konten-konten white supremacist dan segala macam, itu masih simpang siur berdasarkan omongan dari teman-teman di sekitarnya atau warga yang emang tinggal di daerah rumahnya. Masih belum ada pernyataan langsung dari terduga pelaku. Soalnya dari pihak kepolisiannya pun itu masih menunggu mental dan juga kesehatannya dia stabil. Ya, makanya ada berita kalau misalkan siswa pelaku ledakan SMA 72 dipindahkan ke RS Polri. Soalnya udah mulai siuman dan abis itu akhirnya dipindahin. Tujuannya agar mempermudah pihak polisian untuk menginterogasi terduga pelaku yang masih di bawah umur. Dari mana dapat sumber dayanya dan dari mana dia dapat idenya. Jadi emang butuh penanganan yang lebih ekstra lagi karena terduga pelaku itu masih di bawah umur meskipun udah SMA gitu ya, tapi tetap aja berdasarkan aturan dari negara kita dia masih di bawah umur gitu. Jadi yang lebih berbahaya lagi dibandingin kayak ini dari mana dapat idenya gitu ya, dan desas-desus orang-orang itu bagaimana pemerintah kita tercinta nanti menanggapi dan juga membuat kebijakan agar seenggaknya bisa menanggulangi kejadian-kejadian yang seperti ini. Makanya banyak banget orang-orang yang pada akhirnya ikut concern gara-gara ada wacana kalau misalkan salah satu game ya yang rame banget, yang terkenal banget itu katanya bakalan dibatasin. Gue gak main PUBG by the way, tapi gue pernah main PUBG. Dan let's be real, di Play Store itu udah ada 500 juta orang yang download. Dan sebelum ada PUBG pun gitu ya, anak-anak kita itu sering banget main perang-perangan ya, pakai ketapel lah, pakai peletokan lah dan segala macem gitu loh. Jadi menurut gue kalau misalkan pada akhirnya solusi dari ini semua itu adalah ngebatasi satu game doang atau beberapa game-game online yang mungkin aja gitu ya pelakunya pun gak main gamenya gitu kan, masih ada kemungkinan-kemungkinan yang seperti itu kan, maka kebijakan kayak gini akan dilihat sama orang-orang di internet sebagai sebuah kebijakan yang memperlihatkan kalau misalnya pemerintah kita terkesan tidak mengerti akar permasalahan dan cuma pengen solusi yang instan doang. Padahal pihak kepolisian pun itu masih belum mendapatkan keterangan yang resmi atau langsung dari terduga pelaku. Harusnya jangan asbun dulu gitu loh, tapi tiba-tiba ini udah muncul gitu di internet, di portal berita dan makin rame lagi gitu loh. Kalau misalnya emang beneran PUBG yang menyebabkan ini semua, kita harus fair juga ngebandingin sama pengguna PUBG yang lain ya, 499,999,999 orang yang tidak melakukan ini gitu loh. Jadi 1 banding 499 juta. Nggak fair anjir, dan emang susah buat dikorelasikan gitu loh. Kalau misalnya semua tanya ke gue, sebenarnya langkah pencegahan dan juga mitigasi apa yang bisa dilakukan gitu, menurut gue akan lebih baik kalau misalkan guru BK diperbanyak di sekolah ya.
Tapi uangnya dari mana, Bang? Ya dari MBG. Kan MBG juga dari dana pendidikan ya nggak sih? Ya kucurin aja tuh biar seenggaknya tuh dapat lapangan pekerjaan juga kan guru-guru BK, terus kemudian ya siswa pun itu bisa terpantau lebih aman lagi dalam ya informasi-informasi yang menyesatkan seperti ini. Dan kurikulumnya itu jangan yang kurikulum guru BK curhat di rumah ada apaan gitu, tapi emang bener-bener jelas gitu apa yang harus diajarkan, ya nggak sih? Soalnya waktu di angkatan gue dulu, masa guru BK satu angkatan satu, terus abis itu cuma berperan ya kalau misalnya emang ada yang bandel doang ya, terus abis itu ya waktu ujian masuk kampus gitu. Padahal kalau misalkan kita pikir-pikir ulang gitu ya, men, guru BK tuh udah kayak psikolog men di sekolah, jadi emang berperan penting gitu loh. Perbanyak guru BK itu bagus banget, terus abis itu ya diperjelas lagi. Bukannya pengen membebani BK gitu ya, tapi emang justru menurut gue itu salah satu langkah yang harusnya dipertimbangin. Biar seenggaknya siswa kita itu punya temen baik lah di sekolah yang emang bisa diajakin curhat. Karena setahu gue gitu ya, nggak semua siswa atau siswi itu nyaman cerita ke teman angkatannya sendiri. Ya justru ada beberapa kasus ya, apalagi kasus di mana orang tuanya udah broken home gitu, akan lebih nyaman cerita ke gurunya yang lebih wise lagi. Tapi itu cuma sekedar saran YouTuber Yeping doang. Ini bisa jadi bahan diskusi juga gitu di kolom komentar. Apakah saran gue termasuk saran yang boleh untuk diuji coba ya, silahkan tulis ya segala macam pendapat lo. Cuma jelas untuk mengakhiri video ngopi ini kita bakal lihat bareng-bareng bagaimana kronologi lengkapnya yang dimuat di katadata.co.id, ditulis oleh Kak Anggi Mardiana dengan judul Pelaku Ledakan SMA Negeri 72, ini kronologi kejadian. Jadi Jumat kan ya, terjadinya waktu sholat Jumat. Ingat banget itu gue. Terus habis itu terduganya merupakan salah satu siswa sekolah tersebut, di mana insiden mengakibatkan puluhan orang mengalami luka bakar dan luka akibat serpihan, serta memicu ketakutan di lingkungan sekolah maupun masyarakat sekitar. Yes, jadi nggak cuma sekali doang ledakannya, tapi juga berkali-kali. Dan kalau nggak salah total korbannya sekarang tuh sampai 92 ya. Kita doain semoga korban-korban emang mengalami kejadian ini bisa cepat pulih lagi dan bisa langsung kembali lagi beraktivitas seperti biasanya ya. Juru bicara Datasmen khusus Densus 88 Anti Teror Polri AKBP Maindra Eka Wardana menyampaikan bahwa pelaku kejadian ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading Jakarta Utara membawa total 7 bahan peledak. Dari jumlah tersebut 4 ledakan dilaporkan sempat meledak di 2 lokasi berbeda, sedangkan 3 lainnya tidak sempat meledak. Ya, untung nggak semua gitu. Kalau misalnya semua, bakal lebih parah lagi gitu kayaknya. Kronologi ledakan SMA Negeri 72, kronologi seperti ini cuy. Jadi waktu sholat Jumat ya, jam 12.15, sumber ledakan diketahui berasal dari masjid di dalam area sekolah yang saat itu tengah dipenuhi jamaah melaksanakan sholat Jumat. Berdasarkan kesaksian warga, ledakan pertama terdengar ketika khutbah Jumat sedang berlangsung. Begitu suara ledakan kedua dari arah berbeda. Di lokasi pertama yaitu masjid, terdapat bom yang meledak ya 2. Sementara di lokasi kedua yakni taman baca dan bank sampah juga terjadi ledakan 2. Sedangkan 3 bom lainnya tidak sempat meledak jelasnya. Akibat peristiwa tersebut sebanyak 96 orang menjadi korban. Dari jumlah itu masih terdapat 28 orang yang menjalani perawatan, terdiri atas 13 pasien di RS Islam Cempaka Putih, 14 di RS Yarsi, dan 1 di RS Pertamina Jaya. Mahendra menuturkan bahwa ia telah mengetahui jenis bahan peledak yang digunakan pelaku, namun ia tidak memberikan penjelasan rinci mengenai detailnya. Ya harus tanya ke lembaga yang lain ya. Nah, kata beliau jenisnya sudah diketahui, silakan dikonfirmasi lebih lanjut kepada pihak Brimob Gegana atau Polda Metro Jaya. Nah, terus habis itu pelakunya juga dikasih tahu di berita ini kalau misalnya katanya merupakan siswa sekolah tersebut. Warga sekitar ramai membicarakan sosok siswa yang diduga menjadi pelaku di balik ledakan SMA Negeri 72. Nah, jadi ini berdasarkan omongan-omongan warga baru diketahui kayak ini mungkin gara-gara dibully. Terus habis itu temannya ngebantahkan, enggak kok, emang menyendiri aja, tapi emang dia sering banget ngasih video-video yang emang kekerasan segala macam. Nah, itu masih desas-desus. Sementara pernyataan resmi ya atau pernyataan langsung dari pelakunya itu masih belum ada gitu loh. Oke, ini paragraf terakhir yang bakal kita baca. Mereka mengenalnya sebagai anak dari keluarga yang mengalami broken home. Sebelum dikenal sebagai pribadi pendiam, remaja kelas 12 tersebut dulunya merupakan anak yang ceria dan aktif saat berusia 6 tahun. Rumah lamanya berada tidak jauh dari lokasi sekolah tempat keluarganya dulu tinggal sebelum akhirnya pindah ke wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Dalam percakapan warga yang mengungkapkan canda dan rasa ingin tahu, perlahan terungkap kehidupan pribadi keluarga pelaku. Menurut keterangan para tetangga, kedua orang tuanya bekerja memasok kue ke berbagai restoran dan keharmonisan rumah tangga itu mulai retak sejak keluarnya surat perceraian. Jadi, semua keterangan ini itu berdasarkan hasil investigasi yang emang masih belum resmi dikeluarkan sama kepolisian. Baru ya desas-desus dari warga dan juga teman-teman sekitar. Jadi begitulah cuy, kronologi lengkap dan juga bagaimana permasalahan ini sampai berbuntut kepada pembatasan game PUBG.
Ya, bagaimana respon orang-orang di internet? Ya lu bisa lihat sendiri di kolom komentar gitu ya. Sosialisasi dan tanamkan sikap anti bullying, blokir game, nyalain game terus. Kalau lu pemain biasanya nggak setuju, tapi kalau lu bukan pemain pasti setuju aja. Ya, gua nggak main sih, tapi menurut gue emang agak sedikit miss aja kalau yang disalahkan itu game pada akhirnya. Bentar lagi game Mortal Kombat yang kena imbasnya karena angka tawuran meningkat. Yang perlu disaring itu aplikasi jaring media sosial Pak, terutama seperti Telegram yang sarangnya sangat mudah diakses film-film gore. Iya, Telegram itu tempatnya orang-orang nge-share bahkan ya NSFW gitu ya. Terus habis itu foto-foto dokumentasi kecelakaan dan segala macam tanpa blur itu di sana tuh. Buset, ngeribet. Apa hubungannya? Dan masih banyak lagi. Emang ini cuman sekedar pendapat bodoh gua. BK itu sentral banget dan kasihan anjir guru BK kalau misalkan di satu sekolah gitu ya cuman ada 2 atau 3 doang gitu yang harus mengawasi banyak banget siswa. BK harus dibanyakin coy, dan kurikulumnya emang benar-benar harus yang jelas, yang sama kayak guru-guru waktu ngajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan segala macem gitu ya. Mungkin juga harus ada program di mana ya pendampingan berkala ya, tiap bulan gitu dipanggil siswanya satu-satu, ini gimana kabarnya, gimana di rumahnya gitu ya, orang tuanya sehat. Nah itu kan maksud gue simple act tapi bener-bener bisa ngebuat siswanya itu kayak ngerasa diperhatikan, ya nggak sih? Nah itu pun menurut gue ya udah bener-bener bisa sedikit menyelamatkan orang-orang yang entah itu dibully, entah itu kerasukan sama white supremacist atau ideologi yang ekstrim gitu ya, dan masih banyak lagi gitu loh. Ya balik lagi, semoga kita bisa merasakan bagaimana banyaknya guru BK di setiap sekolah gitu ya. Semoga lapangan pekerjaan buat BK diperluas gitu. Itu aja mungkin ya, gue terima kasih banyak. Sorry banget kalau misalnya gue gak bisa nge-cover semua berita-berita terkait adanya peristiwa ledakan ini, karena menurut gue masih banyak informasi yang perlu diklarifikasi. Gue undur diri, itu aja dari gue. Terima kasih banyak, sampai jumpa.